Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung? Gimana kabar Anda? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi terbaiknya. Senang sekali saya Alan Albana pagi hari ini mau bersamai Anda, di mana Mutiara Pagi hari ini akan membahas topiknya mengenai amalan yang dicintai oleh Allah. Amalan seperti apa sajakah? Sudahkah kita melaksanakan amalan-amalan yang itu dicintai oleh Allah? Selengkapnya kita akan bahas bersama narasumber kami. Ada Ustadz Casmita Solihin SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Ini suara-suara yang selalu saya kangenkan kalau pagi-pagi Pak Ustadz. Masya Allah. Karena biasa dipadu Pak Ustadz. Iya. Baik, Pak Ustadz Cas, kita akan membahas mengenai amalan yang dicintai oleh Allah. Betul. Apa saja amalan-amalan itu? Mangga silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah Muhammad ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usi wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu amal ahabbu illallah azza wa jalla qala as-salatu ala waqtiha qala thumma birrul walidain qala thumma ayyuha qala thumma jihadu fi sabilillah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pendengar dan pemirsa, kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung. Pagi hari ini pendengar, kita akan melihat sebagaimana pertanyaan Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih pertanyaan seperti ini: Ayu amal ahabbu illallah azza wa jalla. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasul menjawab, qala as-salatu ala waqtiha, yaitu Rasul bersabda, salat tepat pada waktunya. Qala tsumma birrul walidain, lalu apalagi ya Rasulullah? Lanjutnya beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Qala tsumma ayyuha qala tsumma jihadu fisabilillah. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita melihat dari pertanyaan Abdullah bin Mas'ud yang pertama, ternyata amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu as-salatu awwalu li waqtiha. As-salatu ala waqtiha, yaitu salat awal waktu. Kita tahu bahwa melaksanakan salat di awal waktu bahwa ini tidak mudah dan banyak tantangannya. Seperti halnya tentu pada saat kita mau sholat, ini saat ini yang perlu kita tegaskan kembali bahwa apakah sholat awaluli waktuha as-sholatu ala waktiha, itu sholat tepat waktu itu harus gung celok. Nah, itu Kang Alan. Apa itu gung celok? Begitu azan kita langsung sholat. Tentu ini menjadi upaya kita. Tidak harus seperti itu, bahwa sholat as-sholatu ala waktiha itu sholat tepat pada waktunya. Itu yang pertama, ada upaya bahwa ketika masuk waktu sholat, tentu kalau pada saat kita di perjalanan seperti apa, pada saat kita di masjid sudah bersiap seperti apa, dan pada saat kita sibuk seperti apa. Pertama pendengar dan pemirsa, ketika sholat pada waktunya, tepat waktunya, orang yang dicintai oleh Allah itu ada upaya. Begitu masuk waktu sholat, tidak harus menunggu azan dulu. Tidak harus menunggu misalnya HP-nya itu sudah di setting pada saat azan asar berkumandang, pada waktu-waktu sholat tertentu berkumandang. Tetapi ada yang lebih baik yang dicintai oleh Allah, pada saat diumpamakan kita seperti akan
rapat tepat waktu, kalau tidak kita akan kena sanksi. Turun sanksi. Nah, seperti seperti absen PNS. Gitu Nah, absen PNS harus masuk jam 8. Yeah. Setelah kurang dari jam 8 masih meninggal kurang ya. Lebih dari jam 8 kena sanksi kan? Iya. Kena sanksi. Ini potongan tunkinnya. Potongan uang makannya. Nah, ini kenapa? Pada saat kita upacara 17 Agustus misalnya 17 yang menjadikan wajib harus tepat waktu di jam segitu. Pada saat kita akan wawancarai oleh kita akan masuk kerja atasan kita juga tepat waktu. Apalagi pada saat kita menghadap presiden mungkin. Jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Sebelumnya sudah standby. Betul. Nah ini dalam kehidupan dunia saja, pekerjaan kita sehari-hari saja, kita mesti dipertimbangkan, sudah di waktunya itu sudah disetting. Itu dengan manusia. Dengan manusia pun punya resiko. Tapi dengan Allah, kenapa hal tersebut selalu dianggap sepele? Di nomor 2. Di nomor 2kan. Pendengar dan pemirsa, apa sih? Seperti apa yang kita harus lakukan? Pertama, pendengar dan pemirsa, ketika kita banyak waktu, kenapa kita harus menunggu azan dulu? Ini ada yang hebat, yang sangat dicintai oleh Allah. Begitu dia masuk masjid, dia sudah punya wudhu, dia sudah menggelar sajadah, dia sudah ada di saf paling pertama. Nah, ini yang menjadikan amalan yang dicintai oleh Allah. Mungkin dia sudah pada saat nunggu sholat benar-benar nunggu waktu sholat, sudah melakukan bacaan Quran, sholat sunat yang lain. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat kita dalam waktu tertentu yang tentu sedang sibuk misalnya, pendengar dan pemirsa, ada upaya kita, itu bukan hal yang disengaja, Kang Alan, tetapi Allah sendiri akan memakluminya. Pada saat waktu kebelakang saya menyampaikan bahwa saat kita dalam kendaraan pun, karena kita ingin sholat dicintai oleh Allah, tentu sudah disiapkan, sudah diniatkan. Ini perjalanan, misalnya kita dari perjalanan ke rumah itu atau ke masjid itu tidak mungkin kita berhenti karena dalam keadaan macet ya. Nah, saat itulah kita sudah berniat, nih sholat saya akan ditarik ke sholat maghrib, sholat saya akan sekalian nanti pada saat ini, atau mungkin bisa saja pada saat itu kita sholatlah di pesawat, sholatnya disolat di tempat yang kita di kendaraan. Nah, ini pendengar, yang paling penting ternyata kita tidak menunda-nunda waktu sholat. Karena sesungguhnya banyak yang lebih parah lagi, udah azan dikumandangkan, udah waktu sholat terdengar, mungkin juga kita tidak sedang sibuk. Nah, banyak orang yang menganggap sepele, yang akhirnya mengulur-ngulur waktu sholat. Baiklah, isama ada waktu panjang, kewe bereskeun santai. Santai. Nah, ini yang tahu setengah satu aja. Ya, tahu-tahu malah sudah labas. Ada lagi yang lebih ini lagi, biarlah nanti sholat isanya sekalian, biar langsung sholat tahajud. Tahajud ente, sholat isya ente. Pendengar dan pemirsa, itu Kang Alan. Yang pertama yaitu as-sholatu ala waktiha, amalan yang dicintai oleh Allah. Baik, terima kasih untuk Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung. Kita sedang membahas mengenai amalan yang dicintai oleh Allah bersama Ustadz Casmita Solihin SPDI. Dan terima kasih untuk Anda yang juga sudah menyimak. Anda bisa menyimak juga melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Jadi Anda bisa menyimak langsung, melihat langsung. Kemudian amalan apa lagi yang dicintai oleh Allah selain sholat tepat waktu? Pendengar dan pemirsa, kemudian amalan yang kedua, birrul walidain. Jadi berbakti terhadap kepada kedua orang tua. Ini menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam Quran surat An-Nisa ayat 36.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya. Ini sejajar, disejajarkan kalau kita melihat bahwa ridho Allah tergantung ridho orang tua. Ini paling populer ya. Nah ini pendengar dan pemirsa, seperti apa birrul walidain yang termasuk berbakti terhadap kedua orang tua? Dalam keterangan lain menyebutkan, dalam hadis lain menyebutkan bahwa orang yang lupa mendoakan ibu bapaknya selama 1 hari 1 malam, anggap 24 jam, itu termasuk anak yang durhaka, Kang Alan. Kenapa Pak Ustaz? Nah, kenapa ya? Lupa mendoakan saja menjadi anak yang durhaka. Ini kan hal kecil. Pendengar dan pemirsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam suatu keterangannya, menyebutkan bahwa kita menjadi hebat hari ini, kita menjadi orang yang punya segala-galanya hari ini, kita menjadi sukses hari ini, itu sebenarnya bukan termasuk doa kita. Sampai-sampai seperti itu, bahwa itu semua yang kita dapati hari ini, suksesnya kita hari ini, doa orang tua kita. Sampai-sampai Rasul membandingkan ketika kita menjadi orang kaya, Kang Alan, misalnya jangankan Indonesia lah, Jawa Barat bisa dibeli oleh Kang Alan. Semuanya yang ada di Jawa Barat bisa dibeli. Nah, kata Kang Alan, saya ingin, karena Jawa Barat sudah berbakti, saya menjadi orang kaya, ingin berbakti terhadap ibu saya. Ini Jawa Barat serta isinya yang ada di Jawa Barat ingin diberikan kepada ibu saya. Kata baginda Rasul dalam hadisnya bahwa jangankan Jawa Barat, bumi, langit dan isinya yang ada di dalamnya, kemudian engkau ingin berbakti terhadap ibumu, kemudian engkau berikan kepada ibumu, bumi, langit dan isinya, tidak akan cukup 1 kali kita bergerak dalam rahim ibu. Kita tanya ibu sendiri, kita sebagai anak, Bu, berapa kali, kalau kita laki-laki kan tidak tahu berapa kali bergerak pada saat kita dikandung. Menurut informasi dari istri saya bahwa ketika seorang ibu mengandung anaknya, Kang Alan, ini bergeraknya itu lama, terutama pada saat mulai usia 5 bulan kandungan. Jadi guruduk, jadi bergerak terus si bayi itu. Jadi terus bergerak, dan itu mungkin sehari itu bisa beberapa kali gerakan. Nah, ini 1 kali bergerak. Nah, 1 kali bergerak saja, bumi, langit dan isinya akan diberikan kepada ibu bapak kita, ibu kita yang mengandung, tidak akan cukup. Saking tidak ada bandingannya kita ingin berbakti membalas kebaikan seorang ibu. Kemudian dalam keterangan lain bahwa ketika engkau orang hebat, engkau kuat, ibumu engkau gendong dari Mekah ke Madinah 7 kali bolak-balik misalnya, itu pun tidak akan cukup. Kemudian ibumu bercucuran darah dalam sekujur tubuhnya, engkau ingin menjadi anak yang baik, kemudian engkau jilati sampai bersih, tidak akan cukup. Ini luar biasa. Pendengar dan pemirsa, ternyata birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu menjadi penting, karena sekalipun kita kaya raya tidak akan cukup, kita ingin membalasnya kebaikan seorang ibu. Itu Kang Alat. Iya. Kemudian ketika kita menjadi hebat
paham agama, kita tidak meninggalkan sholat sunat, tidak meninggalkan puasa sunat, tidak meninggalkan baca Quran, malah kita termasuk orang yang sudah melaksanakan umroh. Itu semua ketika kita masih kategori anak yang durhaka terhadap ibu bapak kita, maka Allah akan tolak amalan kita tersebut. Dan yang lebih ngerinya lagi, ketika menjadi kita seorang ahli ilmu, ahli amal, kita termasuk anak yang durhaka, ketika berdoa pun tidak akan diijabah oleh Allah. Dan yang lebih ngerinya lagi, maka bukan saja di dunia, di akhirat nanti, ketika kita termasuk orang yang durhaka terhadap ibu kita, maka apa yang dilakukan terhadap ibu kita itu akan terasa dibalas oleh Allah di dunia pun. Oleh karena itu pendengar dan pemirsa, hati-hati bahwa jangan sampai kita menyakiti hati seorang ibu kita, seorang bapak kita, mentang-mentang kita orang sukses, mentang-mentang kita pendidikannya lebih tinggi. Maka kita sangat mengenal ungkapan dalam Al-Quran bahwa kata-kata berarti hanya ini suara kita ketika kita berbicara dengan seorang ibu bapak kita, suara kita lebih lantang, lebih keras sedikit saja, maka kita dikecam sebagai anak yang durhaka. Apalagi kita punya orang tua renta kita sudah uzur, sudah sangat pikun, mungkin kita membiarkan, kita simpan di panti jompo, kemudian kita tidak memberikan tanggung jawab. Nah, itu bukan durhaka lagi, Ngalan. Double. Apalagi membentak-bentak. Kan sekarang tuh banyak ya. Betul. Anak itu merasa cukup ketika dia sudah memberikan sesuatu materi yang tidak seberapa. Ya merasa lah bulanan udahlah ibu saya kan hanya makan hanya cukup lah 100.000, merasa bangga aja. Padahal itu bukan sesuatu hal yang luar biasa. Lebih-lebih pada saat lebaran kan. Udahlah kita kasih ininya, makanannya, pakaiannya, kita kasih ini, apalagi ulang tahunnya kita sudah umrohkan. Tidak akan cukup. Itulah birrul walidain. Jadi amalan yang dicintai oleh Allah itu yang kedua, kita harus menjadi anak yang soleh dan solehah, mampu berbakti terhadap ibu bapak kita, ibu bapaknya. Iya, gitu ya. Baik, jadi sholat tepat waktu, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Betul. Apalagi Pak Ustaz? Pendengar dan pemirsa, kemudian yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud bertanya kembali kepada Rasulullah, qultu summa ayyu? Qala tsumma jihadu fi sabilillah. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Kata Abdullah bin Mas'ud, amalan yang dicintai oleh Allah yaitu jihad fi sabilillah. Ini tentu kalau kita berbicara jihad fi sabilillah, pendengar dan pemirsa, ini bukan saja menurut pandangan kita, menurut pemahaman kita, jihad fi sabilillah itu seperti sekarang kita membantu Palestina karena lagi bentrok dengan Israel. Kita ingin berangkat ke sana, kemudian kita angkat senjata, bukan seperti itu. Lebih-lebih kita tidak punya keahlian itu, dan itu harus orang-orang terlatih, dan harus ada izin dari pemerintah. Betul. Itu bukan saja itu. Tapi apa sih jihad fisabilillah kalau memang saat ini yang kita melihat saudara-saudara kita di Palestina, ya kita tidak harus pergi berperang melawan Israel. Banyak dompet duafa, banyak orang-orang fakir miskin, banyak mungkin rekening-rekening mengarah untuk bantuan sosial yang lain, itu juga jihad. Itu juga jihad. Tidak dimaknai sebagai selalu berperang. Betul, seperti itu ya? Tidak harus selalu dimaknai berperang. Jadi jihad itu bisa banyak dilakukan. Kang Alan sekarang lagi jihad.
Jadi berdakwah melalui Mutiara Pagi RRI Bandung, nanti disiarkan. Nah ini jihad. Berangkat dari rumah, kita mau mencari nafkah. Ada yang bekerja, ada yang usaha dagang, mungkin ada juga yang hanya mencari sesuatu karena tidak ada tujuan, hanya bertawakal kepada Allah untuk bersilaturahim. Jihad. Itu juga jihad. Jihad. Dan pendengar dan pemirsa, jadi kalau berbicara jihad itu tentu dimaknai bahwa apapun yang kita kerjakan selama itu adalah Allah ridho dan memang itu perintah agama, kemudian menegakkan kebenaran dan kemaslahatan untuk semua orang, itu jihad. Jadi jihad dalam pengertian luas itu yaitu menegakkan kebenaran, menjalankan kebenaran, kemudian kita berikhtiar untuk kebenaran, sesuatu yang betul-betul amar ma'ruf nahi munkar, itu jihad. Dan ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, jihad yang paling ringan tetapi pahalanya besar apa sih? Nah, ketika Siti Aisyah bertanya seperti itu kepada Rasul, maka Rasulullah menjawab, jadi ada, Kang Alan, jihad yang paling ringan tapi pahalanya besar. Jihad paling ringan tapi pahalanya besar. Apa itu, Pak Ustaz? Apa itu? Pendengar dan pemirsa, menurut Siti Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah, Rasul menjawab, yaitu jihad ringan pahalanya besar mengingat kematian. Jadi ketika kita mengingat kematian, karena ingat panglima nasihat itu menurut para filosofi bahwa mengingat kematian. Kalau kita lagi mau perang, nggak mau sholat, nggak mau melakukan kebaikan, kita zalim kepada orang, pertama ingat kita akan mati. Jadi lamun nyen goreng kabatur, ingat ya, rek maut. Kita serakah. Jadi dunia itu ingin semuanya diperoleh, ingat loh, kita akan mati. Jadi orang kaya mati, orang miskin mati, orang kasep mati, raja-raja gitu ya. Raja-raja mati. Jadi semua akan mati. Ketika semua itu kita kembalikan kepada kematian, maka itu bernilai jihad. Jadi kita lalai sholat, ingat, jangan-jangan kita tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk sholat lagi. Maka segeralah berbuat kebaikan, karena sesungguhnya semua itu yang dilakukan selama untuk meraih ridho Allah itu adalah jihad fisabilillah. Iya. Termasuk yang mencari nafkah, gitu ya, guru yang sedang mengajar, gitu ya, semua orang yang sedang bertugas itu menjadi sebuah jalan jihad. Gitu. Bahwa tidak selalu berperang seperti itu ya. Tidak harus berperang. Betul. Yang sedang mengurus ibunya yang sedang sakit, Pak Ustaz. Betul. Itu jihad. Itu apalagi itu ya, menjadi jihad, menjadi birrul walidain, menjadi orang yang berbakti terhadap, pahalanya besar sekali. Itu udah kayak satu paket. Wah, gitu ya? Satu paket, masya Allah. Ini biasanya sering terjadi fenomenanya di situasi kondisi yang kakak-kakaknya mungkin sibuk, gitu, ibunya sakit, sehingga ini kayak merasa terbebani gitu ya. Ibu sakit satu mah riweuh semuanya, tapi anak-anak 10 oleh ibu diurus mah semuanya bisa terhandle. Betul. Pendengar dan pemirsa, memang itu terjadi, Kang Alan. Jadi ternyata ketika orang tua itu, yang orang tua kita itu hebat sekali, dari 10 anaknya bisa terurus. Si bungsu sakit, si cikal riweuh ge kagero we anger. Tetapi kita justru sering lupa melihat kebaikan orang tua kita, malah sumanauzubillah kita membanding-bandingkan dengan apa yang kita berikan kepada orang tua kita. Sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kita lupa saja mendoakan, menjadi anak yang durhaka.
apalagi ini. Apalagi. Iya, apalagi. Baik, baik. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara, Pak Ustadz. Lantas boleh mungkin disampaikan kembali amalan yang dicintai oleh Allah seperti apa saja? Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, sholat menjadi ibadah yang sangat penting. Awwalu ma yuhasabdu abdu yaumal qiyamah as-shalah. Salat pertama yang kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang lebih penting sehingga Allah mencintai kita. Jangan sampai menunda-nunda waktu, karena waktu itu akan berlalu, dan yang paling penting umur kita belum tentu, kita tidak tahu kapan kita meninggal, kapan kita ada kesempatan. Berbuatlah ketika Allah memberikan kesempatan yang baik buat kita, maka lakukan sholat tepat pada waktunya. Apalagi tidak ada alasan lain, apalagi harus meninggalkannya. Kemudian yang kedua, birrul walidain. Jadilah kita sebagai anak yang soleh dan soleha, karena akan menyesal nanti ketika ibu bapak kita sudah tidak ada, kita sudah banyak uang, kita ingin berbakti, uang kita tidak ada artinya apa-apa. Bukan harus menunggu kaya dulu, bukan harus kita menjadi pejabat dulu, tetapi apapun yang terjadi saat ini, jadilah anak yang berbakti terhadap ibu bapak kita. Peliharalah ibu kita apapun kondisinya, apalagi lagi uzur, itulah surga kita. Karena ridho Allah ada di ridho kedua orang tua kita. Kemudian jihad fisabilillah, jadilah kita menjadi orang yang selalu berjihad kepada Allah, paling tidak sebagaimana Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, yaitu jadilah kita termasuk orang yang selalu mengingat kematian. Kondisi apapun, ingat, kita lagi serakah, ingat mati. Kita lagi malas sholat, ingat mati. Kita lagi banyak uang, tidak bersedekah, ingat mati. Semua itu akan dikembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah menjadi tiga hal yang dicintai oleh Allah. Tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara dan yang mendengarkan. Yang lebih baik di sisi Allah yang mengamalkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih Bapak Ustadz Casmita Solihin SPDI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi sebuah amal jariah untuk Pak Ustadz, dan juga menambah motivasi dan semangat ibadah tentunya untuk khususnya untuk saya Alan Albana yang ada di studio, dan juga umumnya untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, dan tentunya untuk bisa menjadi sebuah pelajaran amal terbaik di sisi Allah, kita terus usahakan. Saya Alan Albana, sampai berjumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung selanjutnya. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.